Marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid Akbar Mudhar Arifin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan hari ini Jumat 10 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 April 2024. Khutbah Jumat akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Zuhal Abdurrahman LC. Khutbah Jumat pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Zuhal Abdurrahman LC. Beliau adalah pemangku Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Klaten, Jawa Tengah. Dan yang bertindak sebagai imam salat Jumat adalah Al-Ustadz Muhammad Ikhwanuddin Al-Hafidh SK MED. Adapun untuk Jumat depan yang bertindak sebagai khatib adalah Bapak Kiai Haji Farid Taufir LC MSI, pemangku Pondok Pesantren Refa Islami Sidayu Gresik. Para jamaah yang kami muliakan, selanjutnya kami menghimbau untuk jamaah yang membawa handphone mohon untuk dinonaktifkan atau disenyapkan selama ibadah berlangsung, dan setelah selesai menunaikan salat Jumat seluruh jamaah dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh Takmir Masjid Akbar Mudhar Arifin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارضى بما قسم الله لك takun aghnan nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'du. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini, pada bulan yang mulia, pada hari yang mulia, dan pada jam yang mulia ini, mari kita tingkatkan rasa iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 hari kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan. 10 hari Ramadan telah pergi dari diri kita. Pertanyaannya adalah, seberapa besar dampak dan pengaruh Ramadan terhadap diri kita? Ramadan merupakan suatu lembaga pendidikan, suatu universitas yang melatih dan mendidik kita untuk bersabar, untuk menahan hawa nafsu, menahan nafsu amarah, nafsu syahwat. Ketika di bulan Ramadan Allah memberikan satu fasilitas, yaitu diikatnya setan-setan agar tidak mengganggu kekhusyuan di dalam beribadah. Ramadan bukan ibadah yang terakhir bagi kita semuanya, tapi Ramadan adalah sebagai tempat untuk mendidik jiwa kita, mendidik diri kita, mendidik bagaimana kita mensucikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mempunyai anggapan bahwa selesai Ramadan selesai beribadah. Selesai Ramadan, selesai Qiyamul Lail. Selesai bulan Ramadan, selesai membaca Al-Quran.
dan selesai Ramadan berarti kita sudah bebas untuk melakukan apa saja, kemaksiatan-kemaksiatan. Justru dengan berakhirnya Ramadan dan dimulai bulan Syawal adalah mulai perjuangan kita menghadapi tantangan-tantangan 11 bulan yang akan datang. Kenapa kita di Ramadan sangat mudah untuk beribadah kepada Allah? Kenapa kita di bulan Ramadan mampu untuk menahan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah mengikat jin, mengikat setan-setan yang mengganggu kita. Maka di awal bulan Syawal ini kita diuji oleh Allah untuk berperang melawan hawa nafsu kita, untuk berperang menghadapi musuh-musuh kita, musuh yang nampak dan musuh yang tidak nampak, yaitu nafsu syahwat dan godaan-godaan setan. Maka di bulan Syawal ini adalah untuk meningkatkan kebaikan kita, untuk menilai keberhasilan kita di bulan Ramadan. Kalau selama di bulan Ramadan kita selalu aktif untuk melaksanakan qiyamul lail, maka di bulan Syawal ini kalau kita melanjutkan apa yang sudah kita lakukan dengan baik pada bulan Ramadan, maka kita termasuk orang yang berhasil, orang yang sukses. Karena penilaian sukses itu bukan pada prosesnya. Orang yang dinilai sukses belajar itu bukan ketika dia berada di perguruan tinggi atau berada di lembaga-lembaga pendidikan, tetapi dikatakan sukses adalah orang yang setelah selesai menempuh pendidikan dan dia dapat mengaplikasikan, melaksanakan dan mengamalkan apa yang dia pelajari. Maka pertanyaan kita sekarang ini adalah, apakah di bulan Ramadan kemarin itu betul-betul mempunyai pengaruh pada diri kita? Ataukah bulan Ramadan sudah lewat maka semuanya akan berakhir? Maka dari itu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita. Yang pertama, agar supaya kita selalu istiqamah di dalam kebaikan-kebaikan dan hati kita menjadi qalbun salim, menjadi hati yang selamat, yaitu Rasulullah memberikan wasiat, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhi dan tinggalkan apapun yang berbentuk haram, apapun yang ada unsur keharaman. Rasulullah menganjurkan kepada kita, memberitakan kepada kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan dosa, memakan dan meminum dari hasil-hasil yang haram. Kita harus meninggalkannya. Kenapa Rasul memberikan wasiat seperti itu? Karena orang yang banyak maksiat pasti tidak akan bisa khusyuk di dalam beribadah. Kita rasakan sendiri, kita berbuat maksiat kepada Allah, kita korupsi, kita mencuri, ataupun kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Manakala di hati kita ini banyak dosa dan noda, pasti dijamin ibadah kita tidak akan khusyuk. Maka Rasulullah pernah melihat seseorang, orang ini selalu tidak jujur dalam berdagang, selalu menipu orang lain dalam berdagang. Maka ketika orang ini sholat dan mengadakan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau katakan kepada orang ini, fa anna yustajabu, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Ma ya'kulu haramun wa ma yashrabu haramun wa ma yalbisuhu haramun. Bagaimana doa orang ini akan dikabulkan oleh Allah, sedangkan apa yang dia makan berasal dari sesuatu yang haram, apa yang diminum berasal dari hasil yang haram, dan apa yang dipakai berasal dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu,
bagaimana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Maka sebagai syarat untuk diterima doa kita kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ittaqil maharim, menjauhi dan meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan haram ataupun yang berhubungan dengan syubhat. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Rasulullah yang kedua adalah wardha bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Menerima, ridha, bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, maka dia akan menjadi orang yang paling kaya. Orang kaya bukan banyak mobilnya, orang kaya bukan banyak rumahnya, tapi orang kaya adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua hal ini, apabila kita laksanakan, yaitu menjauhi dan meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari jenisnya, dari zatnya, ataupun dari cara untuk mendapatkan sesuatu itu, maka kita akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah ketika mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebelum mi'raj kepada Allah, sebelum berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya disucikan oleh malaikat, hatinya dicuci oleh malaikat, karena beliau akan menghadap kepada Allah. Tidak ada yang bisa bertemu dengan Allah, Zat yang Maha Suci, kalau dalam hatinya masih terdapat noda-noda. Maka beliau bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman apabila ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka semua hatinya harus dibersihkan, jiwanya harus disucikan. Maka tidak ada orang yang penuh dengan kemaksiatan, tidak ada orang yang penuh dengan dosa-dosa dan noda-noda akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ridha dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu menjadi hamba Allah yang paling bersyukur dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha yahbitu min khasyatillah." Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita apabila banyak dosa, hati kita apabila kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi keras. Hati kalau sudah mengeras, maka sudah tertutup kebenaran-kebenaran, sudah tertutup sesuatu yang benar, semuanya menjadi kelam dan menjadi hitam. Kenapa hati kita menjadi hitam? Karena banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena banyak memakan harta-harta yang haram. Maka janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang menjadikan hati kita menjadi kelam dan hati kita menjadi keras. Kalau kerasnya batu, banyak gunanya untuk membangun gedung, membangun jalan, dan lain sebagainya. Tapi kalau hati yang keras, tidak ada gunanya sama sekali. Maka untuk itulah, mari kita lembutkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidaklah kecuali zikir kepada Allah, hati kita menjadi lemah lembut, hati kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dan tinggalkan memakan dan meminum dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah melembutkan hati kita, agar supaya kita istiqamah di dalam kebaikan, agar supaya Allah selalu melindungi kita, menjaga hati kita, menjaga jiwa kita, menjaga kita dari siksaan api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi yawmina hadza dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farastah wa la hajatan min hawaiz dunya illa qadaitaha wa yasarta ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa 'adzabiha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw amalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang mengikuti nabi-nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu bersama para nabi dan rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan perusahaan ini ya Allah. Ya Allah, kuatkan para pemimpin-pemimpinnya ya Allah. Ya Allah, jadikan PT Polwi Jogosari ini sebagai perusahaan yang bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk orang-orang banyak ya Allah. Hanya Engkau ya Allah yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan ya Allah. Ya Allah, mudahkan semua urusan perusahaan PT Polwi Jogosari ini ya Allah. Biqudratika wa quwwatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله